Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Selanjutnya kita lihat mutiara nasihat. Sengaja di sini kami bawakan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Dan ini dikenal sangat-sangat penyabar. Dan sengaja kami susun ini karena lihat kisahnya yang bagus. Biar kita itu yang selalu merasa hidup susah, ini bisa terhibur dengan kisah ini. Ini baru kisahnya separuh. Nanti edisi berikutnya insya Allah baru nanti kita akan lengkapi dengan lanjutan kisahnya secara lebih lengkap. Dibaca Nabi Ayub sang penyabar. Nabi Ayub berasal dari Rum atau Romawi. Romawi di Eropa sana ya. Di Eropa sana. Sekarang itu Itali. Terus Beliau adalah Ayub bin Mus bin Razah bin Al-Aqbal bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Berarti masih keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ditarik garis keturunannya itu dari Nabi Ibrahim. Dan termasuk Nabi kita Muhammad SAW juga kalau ditarik garis keturunannya itu sampai Nabi Ismail. Ismail itu bapaknya adalah Nabi Ibrahim. Terus sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab Tariq At-Tabari. Kitab Tariq At-Tabari. At-Tabari itu pernah, ini ulama besar di masa silam. Dia pernah nantang para sahabatnya. Mari kita tulis kitab tarikh yang mengisahkan kisah dari zaman Nabi Adam alaihissalam, dari penciptaan manusia sampai zamanku saat ini, yaitu zaman Imam At-Tabari. Ketika itu murid-muridnya itu menjawab, umur kita itu bisa habis gara-gara cuma nulis. Umur kita itu bisa habis gara-gara cuma nulis. Kalau sekarang berarti umur kita sudah habis gara-gara ngaji. Lalu ya ketika itu Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu katakan, kalian tuh semangatnya lemah sekali. Ini bilang murid-muridnya dahulu. Kalau dia ketemu dengan kita zaman ini, dia bilang, kamu lebih malas lagi. Ini baru dengan murid-muridnya yang dulu. Ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari katakan, kalian kok malas sekali. Kalau dengan kita saat ini, berarti apa perkataannya? Super malas. Karena dulu masih lebih rajin. Namun seperti itu nggak mau. Akhirnya jadi kitab tarikhnya ada, namun tidak sebanyak seperti rencana dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Terus ada juga ulama yang menyebutkan bahwa nama beliau adalah Ayub bin Mus bin Rawil bin Al-Is bin Ishaq bin Ya'qub. Berarti keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya'qub di atasnya siapa? Ibrahim. Hah?
Ishak. Ya, Nabi Yakub, ya di bawah Yakub ada Nabi siapa? Di bawah Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam. Kapan-kapan juga cerita Nabi Yusuf yang ganteng itu loh ibu-ibu. Ya, terus Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ibu dari Nabi Ayub adalah putri Nabi Lut alaihissalam. Kalau ibunya keturunannya juga bagus. Ibunya itu keturunannya Nabi Lut alaihissalam. Terus istri beliau sendiri adalah Laya binti Yakub. Istri beliau itu putri dari Nabi Yakub, namanya Laya. Laya. Terus sedangkan yang paling masyhur nama istri beliau adalah Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Yakub. Ya, keturunan Yakub juga, namun dari masih cicitnya ke bawah, namanya Rahmah. Ya, namanya Rahmah. Ini yang paling terkenal. Jadi Nabi Ayub istrinya itu namanya Rahmah. Nanti kita akan lihat kisah istrinya seperti apa. Istrinya itu taat kepada Nabi Ayub. Sangat menjaga Nabi Ayub walaupun dalam keadaan susah. Terus Nabi Ayub alaihissalam disebutkan bersama nabi lainnya pada ayat yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, situ semua disebutkan tentang nabi-nabi dari Nabi Nuh. Para ulama itu katakan ada nabi, ada rasul. Nabi yang pertama itu Adam. Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan bapak manusia itu adalah Nabi Adam. Ya, artinya kita semuanya itu berasal dari keturunan Nabi Adam. Dan para ulama katakan bapak yang kedua juga adalah Nabi Nuh alaihi salam. Karena ketika terjadi banjir bandang besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, semua manusia di muka bumi itu mati. Yang selamat cuma Nabi Nuh dan pengikutnya saja. Ya, yang selamat cuma Nabi Nuh dan pengikutnya, dan semua garis keturunan nantinya berasal dari Nabi Nuh turun ke bawah. Makanya para ulama sebut Nabi Nuh itu bapak kedua, di samping sebagai rasul yang pertama dan termasuk nabi dari yang termasuk nabi-nabi ulul azmi. Terus dulunya Nabi Ayub terkenal sangat kaya dengan harta yang berlimpah ruah. Contohnya saja sapi, unta, kambing, kuda, dan keledai. Dalam hal jumlah tak ada yang bisa menyainginya. Jadi kalau lihat di daerah beliau dulu, di saat beliau itu tinggal, beliau punya kekayaan yang sangat banyak. Tidak ada yang menyaingi kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Terus beliau juga memiliki tanah yang luas di negeri Batnia. Mungkin yang sekarang ini disebut Bosnia. Ya, Bosnia. Terus yang termasuk daerah Huran. Terus Allah juga memberikan kepada beliau karunia berupa keluarga dan anak laki-laki dan perempuan. Salah satu riwayat sebutkan anak dan putra dan putrinya itu jumlahnya 26. Saya nggak tahu nih cuma dari Rahmat tadi ataukah ada istri yang lain. Namun disebutkan riwayatnya seperti itu. Ada riwayat yang menyebutkan anak keturunannya 7 laki-laki, 7 perempuan. Totalnya berarti berapa? Lebih daripada pemain bola loh. Sudah ada cadangan 3. Ya, 14. Banyak anak itu banyak masalah atau banyak rezeki? Ya kalau semuanya ngeyel ya memang. Intinya nggak perlu khawatir kalau bapak ibu-ibu itu punya banyak anak. Kadang persepsi kita menganggap bahwasanya anak itu perlu dibatasi. Namun Nabi SAW itu sangat bangga sekali dengan banyaknya pengikut beliau nanti pada hari kiamat. Kata para ulama, ini anjuran untuk punya banyak anak. Ini anjuran untuk punya banyak anak. Minimal berarti berapa ibu-ibu? 3. Hah? 16. Pokoknya banyak. Terus
Nabi Ayub sangat terkenal sebagai orang yang baik, bertakwa dan menyayangi orang miskin. Sudah kaya, baik, bertakwa, juga sering bantu orang miskin. Terus Beliau juga biasa memberi makan orang miskin, menyantuni janda, anak yatim, kaum duafa, dan ibnu sabil atau orang yang terputus perjalanan. Beliau adalah orang yang rajin bersyukur atas nikmat Allah dengan menunaikan hak Allah. dia jadi orang kaya namun nggak sombong. Kalau orang kaya yang sombong, ada orang miskin tetangganya dia nggak perhatikan. Kalau ada yang butuh-butuh seperti anak yatim, ya, janda, duafa, ya, dia nggak perhatikan. Namun Nabi Ayub mencontohkan pada kita, kekayaan itu tidak membuat beliau itu lalai. Beliau manfaatkan kekayaannya tadi untuk ya membantu orang-orang yang susah, yang butuh akan bantuan. Terus setelah itu Nabi Ayub diuji penyakit yang menimpa badannya, juga mengalami musibah yang menimpa harta dan anaknya, semua pada sirna. Coba lihat, langsung kondisinya berubah 180 derajat. Tadi kaya, hartanya habis semuanya. Tadi punya sapi, kambing, unta, keledai, semuanya habis. Tanahnya juga semuanya habis. Saya ingin tanya pada ibu-ibu, kalau kondisinya seperti Nabi Ayub seperti ini, suaminya dulu di atas loh ini, di atas, kemudian dibuat balik, jadi di bawah, jatuh miskin, masih mau dengan suaminya? Ini jaya loh, di atas nih jaya ini. Ini lagi jaya-jayanya. Tiba-tiba Allah ganti semua, Allah putar semuanya, dibalikan. Jatuh miskin. Ditambah lagi di sini ya. Dilanjutkan lagi, coba dilanjutkan. Ia pun terkena penyakit kulit, yaitu judam, kusta atau lepra. Coba tambah lagi punya penyakit kulit. Mau ngurus suami kayak begini? Orang kompak loh jawabnya. Enggak kompak ini. Walaupun di sini sebenarnya para ulama kritisi jenis penyakitnya di sini yang tepat tidak ditentukan seperti ini, kata seorang ulama pakar tafsir zaman ini, yaitu penulis kitab Adwaul Bayan, Syekh Al-Amin As-Sagiti. Beliau katakan penyakitnya tidak bisa ditentukan seperti ini. Artinya dia punya penyakit yang berat lah. Kalau di sini Ibnu Katsir ini mengatakan seluruh tubuhnya itu sakit. Yang selamat itu cuma organ tubuh bagian dalam dan mulutnya saja, lisannya, lidahnya saja yang selamat. Semua bagian luar itu penuh sakit. Coba dilanjutkan lagi. Yang selamat pada dirinya hanyalah hati dan lisan. Nah, hatinya yang selamat, lisannya juga selamat. Terus. Yang beliau gunakan untuk banyak berpikir kepada Allah sehingga dirinya terus terjaga. Lisannya Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Susah, punya penyakit seperti ini namun tetap rajin zikir. Tetap rajin zikir. Kita kalau sudah di rumah sakit biasanya itu banyak ngomel saja. Ya, banyak ngomel, wah sedikit-sedikit ini nggak tahan. Nabi Ayub contohkan pada kita sikapnya nggak seperti itu kalau kita lagi hadapi musibah. Mumpung Allah selamatkan lisan, mumpung Allah selamatkan mulut kita ini, mulut ini yang digunakan untuk berzikir. Badannya sakit, ya ini saja yang sakit. Kalau lisannya itu selamat, maka lisannya ini yang digunakan untuk berzikir. Terus. Semua orang ketika itu menjauh dari Nabi Ayub sehingga ia mengasingkan diri di suatu tempat. Semua orang pergi dari Nabi Ayub. Gak ada yang mau tinggal dekat-dekat dengan Nabi Ayub alaihissalam. Hingga ia mengasingkan diri di suatu tempat. Gak tahu tempatnya di mana, pokoknya dia pergi menjauh. Terus. Hanya istrinya sajalah yang mau menemani Ayub atas perintahnya. Sampai istrinya pun merasa lelah hingga mempekerjakan orang lain untuk mengurus suaminya. Ketika itu tidak meninggalkan Nabi Ayub alaihi salam. Ini saya nggak tahu kalau ini di zaman kita saat ini loh.
Makanya tadi saya katakan, ibu-ibu masih mau nggak sama suami seperti ini? Lihat Nabi Ayub, kondisinya parah seperti ini, istrinya nggak mau tinggalkan suaminya. Istrinya nggak mau tinggalkan suaminya yang jatuh miskin, punya penyakit. Walaupun di sini dinyatakan istrinya juga capek ngurus Nabi Ayub alaihissalam. Sampai-sampai, namun tetap dia urus suaminya, namun minta orang lain, sudahlah kamu yang ngurus, nanti saya bayar kamu untuk ngurus suami saya. Maksudnya untuk beri makan. Kalau dia butuh sesuatu di sini, istrinya Nabi Ayub yang melayani. Dan dia minta orang lain untuk jadi pekerja juga untuk mengurus suaminya. Terus As-Sudi menceritakan pula bahwa Nabi Ayub menderita sakit hingga terlihat sangat-sangat kurus tanpa daging. Dia tanpa daging, kurus kering. Hingga urat syaraf dan tulangnya terlihat. Tulang dan urat sarafnya itu terlihat. Ini bayangan penyakitnya seperti itu. Lalu, ketika setan menggodanya saat beliau tertimpa musibah, Nabi Ayub alaihi salam menyatakan, segala puji bagi Allah, dialah yang memberi, dialah pula yang berhak mengambil. Dia mengatakan ketika setan itu menggodanya, karena disebutkan dalam riwayat bahwasanya setan itu rayu-rayu Nabi Ayub atau setan yang menghancurkan harta-hartanya tadi. Ketika setan goda dia, sudahlah kamu ngapain untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Ayub itu katakan kepada setan yang menggodanya, Alhamdulillahilladzi akhadhaha, Alhamdulillahilladzi a'taha wa akhadhaha. Nabi Ayub itu mengatakan segala puji bagi Allah. Dia masih mengucapkan Alhamdulillah. Padahal jatuh miskin ini. Dia masih mengucapkan lagi Alhamdulillah. Padahal punya penyakit berat seperti ini. Dia masih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia katakan di sini, sudahlah, Allah yang sudah memberi nikmat kepada saya, Allah juga yang berhak untuk ngambil apa yang telah Allah itu berikan. Berarti dia anggap semuanya itu adalah titipan dari Allah. Kekayaannya juga berarti adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ini seperti terjadi di masa Nabi SAW dan para sahabatnya. Ada sebuah kisah. Seorang suami namanya, ini sahabat Nabi, namanya Abu Talha. Dia menikahi seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Yang nama aslinya itu Rumaisa. Kadang sebagian ulama itu sebut dengan Rumaisa. Ya, namanya Ummu Sulaim. Terkenal lebih dengan nama Ummu Sulaim. Namun bapak ibu-ibu jarang mendengar dengan nama Rumaisa atau Rumaiso di sini. Gak pakai .com. Kemudian saat itu, ya, pernikahan Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibu dari Anas bin Malik. Namun suaminya yang dulu namanya Malik. Malik ini orang kafir. Maka ketika Ummu Sulaim masuk Islam, dia pergi berpisah dengan suaminya. Nah, kemudian dia menikah lagi dengan Abu Talha. Maharnya ketika itu cuma ingin Abu Talha masuk Islam. Dia nggak minta macam-macam. Dia cuma minta, saya ingin menikah denganmu dengan syarat maharnya itu adalah kamu masuk Islam. Dan ketika itu akhirnya Abu Talha masuk Islam. Kisahnya suatu hari, ada beberapa kisah tentang Abu Talha dan Ummu Sulaim yang lainnya. Namun kisah ini yang paling menarik. Suatu hari Abu Talha itu punya seorang putra. Putranya itu jatuh sakit. Dan ketika itu, ya Abu Talha tetap mungkin cari rizki, pergi keluar. Maka ketika itu dia tinggalkan putranya yang dia cintai bersama ibunya Ummu Sulaim. Ibunya rawat. Namun pada hari itu akhirnya anaknya itu meninggal dunia. Dulu nggak ada SMS, nggak ada telepon, nggak bisa hubungi suaminya. Dan ketika itu langsung anaknya dikubur. Suaminya nggak tahu. Anaknya dikubur, suaminya nggak tahu kalau anaknya itu dikubur. Sudah meninggal pun nggak tahu, nggak dengar kabar ini. Maka ketika itu malam harinya pulang. Ini berarti lagi malam berduka ini ya. Lagi malam berduka, itu pulang. Datang kemudian nyambut suaminya. Mas gimana kabarnya? Sehat mas? Ini belum ngomong apa-apa loh.
dikasih makan malam. Masih siapkan makan malam. Nggak ada raut mukanya itu sedih sama sekali. Kira-kira kalau ibu-ibu jadi wanita seperti ini gimana akhirnya? Layani suami nggak? Enggak kan? Enggak. Namun dia tetap melayani apa adanya. Suaminya setiap malamnya seperti itu, dia tetap panggil suaminya dan dia sajikan makan malam. Berikan makan malam, suaminya sudah kenyang. Sudah mas, sudah kenyang. Habis itu dia dandan cantik, ayu. Masya Allah. Ini malam duka loh ini. Masih dandan apa? Cantik, ayu. Kemudian dia melayani suaminya, berhubungan intim dengan suaminya pada malam tersebut. Ini gila apa enggak ini kalau zaman ini? Setelah itu suaminya puas, baru dia mengatakan, Mas, dalam bahasa kita ini ya, Mas, gimana kalau ada orang yang nitip barang, kemudian sudah selesai keperluannya, dia ambil lagi titipannya, kamu bolehkan atau tidak? Jawabannya boleh atau tidak? Boleh. Baru dia beritahu pada suaminya, anakmu, putra kita itu adalah titipan, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas tadi suaminya sudah makan malam, sudah dilayani spesial dengan dandan cantik. Dandan cantik untuk suaminya. Baru dia mengatakan seperti itu. Suaminya kira-kira marah gak? Bapak marah gak kalau dengar kayak gini? Abu Thalha marah. Masa sudah seperti ini baru diberitahu? Dia nggak terima. Besok paginya dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, istriku kok kayak begini loh. Ya memang dari sini baik sekali. Namun kok kayak begini, sudah melayaniku sangat-sangat bagus sekali. Masya Allah, melayani sangat-sangat bagus. Tapi Rasul tanya, tadi malam itu rasanya seperti apa? Apa seperti malam pertama? Iya wahai Rasulullah, Masya Allah itu seperti malam pertama, malam pengantin pertama. Luar biasa kan berarti? Iya kan? Luar biasa. Kemudian Rasul sudah tahu masalahnya seperti itu. Kemudian Rasul malah doakan, mudah-mudahan malam tadi itu jadi malam spesial bagi kalian, dan mudah-mudahan engkau mendapatkan keturunan dari malam tersebut. Dan Allah dan Nabi SAW mendoakan berkah. Mendoakan berkah. Akhirnya ketika itu dari cerita ini Ummu Sulaim hamil lagi. Doanya terkabul. Didapatkan 8 keturunan, semuanya jadi hafiz Al-Quran. Semuanya jadi hafiz Al-Quran. Berarti nggak sia-sia kan tadi apa yang dilakukan oleh ibunya? Nggak sia-sia. Pelajarannya ibu-ibu di sini pelajaran yang penting. Apapun susahnya, sama seperti istrinya Nabi Ayub di sini. Apapun susahnya, tetap melayani suami. Apapun susahnya, tetap berdandan cantik di hadapan suami. Tahu nggak dandan cantik di hadapan suami, ibu-ibu? Guru malam pengantin pertama paling. Dandan itu penting loh. Dandan itu penting. Para ulama itu katakan, biar nggak jadi masalah dengan suami, penuhi 3 hal saja untuk suami. Saya kasih tahu 3 resep, ibu-ibu, 3 hal saja. Yang pertama, berikan kesenangan untuk mata. Yang kedua, beri kesenangan untuk perut. Yang ketiga, beri kesenangan untuk kemaluan. 3 ini kalau dipenuhi, insya Allah nggak akan lagi terjadi perceraian di rumah-rumah di Gunung Kidul. Apa tadi yang pertama? Mata. Mata itu dari mana kalau begitu? Dandan ayu. Jangan cuma pergi manten, mau pergi jagung saja dandannya Masya Allah kayak bidadari. Namun kalau di rumah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Bocor borot. Pantasan suaminya nggak betah. Senin pagi sudah pergi. Balik lagi Sabtu. Wah, di rumah itu suami istriku tuh kayak gitu. Matanya butuh dihibur. Daripada suami lirik yang lain, coba. Mana yang halal dia lirik? Istri. Maka senangkan suami seperti ini. Yang kedua tadi apa? Senangkan apa? Perut. Diberi kenyang. Tadi lihat ini loh, Ummu Sulaim. Suaminya dipenuhi perutnya dulu. Masak yang enak. Masya Allah. Ragu-ragu loh, ini tengah nih. Buat resep yang spesial. Ya, yang ketiga apa tadi? Kemaluannya. Berarti apa? Ya wes ngerti. Tiga ini, insya Allah kalau tiga ini dipenuhi dengan baik, gak akan suami itu protes, gak akan pernah lirik pada yang lain, gak akan juga ada kasus perceraian. Ya, betul ini. Penuhi ini saja. Kalau tiga ini dipenuhi, insya Allah rumah tangganya jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Namun kalau sudah masalah dengan masalah matanya, suaminya sudah nggak betah dengan mata, dengan perut. Dek, coba mbok dikasihkan makan malam cukup dewe. Wedang, itu sudah ada dispenser sana, buat sendiri. Betul. Masalah terus loh nanti. Walaupun suami bisa buat sendiri, kadang dia butuh ya istrinya itu nyajikan itu dan lebih istimewa kalau disajikan. Ya. Betul nggak Bapak? Insya Allah. Ini kalau pulang ini nanti jadi malam istimewa nih, ya insya Allah. Tiga ini saja. Kisah dari Ayub, istri Nabi Ayub sudah dibuktikan loh ini. Kalau mau lihat kisah selanjutnya lagi ada. Nanti insya Allah berikutnya lah. Berapa sakitnya lamanya. Kemudian istrinya itu bagaimana melayani suaminya. Insya Allah kita kaji pada kesempatan berikutnya. Ini sudah jam 9. Pon? Ya. Baik, selanjutnya tanya jawab. Nanti ibu tanya banyak nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah, yaitu yang tertera dalam surat Fatir 29 kurang lebihnya orang-orang yang selalu menjalankan sholat Fatir 29. dan membaca Quran dan menginfakkan hartanya diam-diam dan terang-terangan, mengharapkan perjalanan yang tidak pernah rugi dan akan mendapat pahala yang besar. Maksudnya perjalanan yang tidak pernah rugi itu bagaimana? Yang telah menghitung dan telah membayar. Baik. Di sini ada yang komentar ini dari pendengar Facebook. Tadi kan sudah dikasih tahu kan, untuk senangkan mata. Terus apa lagi? Perut. Ya berarti uang sakunya ditambah bapak-bapak. Untuk tuku bedak, untuk tuku lauknya yang enak-enak. Ya, ditambah nanti. Di sini komentar kayak gitu loh. Terus pertanyaan kedua. Rasa wae berarti. Ibu-ibu mantan? Belakang tanya tuh. Bapak belakang. Mek. Monggo, Pak. Ada Pak Sugis? Nah, ada ibu dulu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama saya bukan masalah tema ini, Pak. Pertanyaan pertama saya masalah syirik. Berikan salah satu syirik besar. Contoh Ya. syirik besar mungkin. Ya, yang kedua, mengapa program pemerintah dan agama itu bertentangan di masyarakat sekitar saya?
kalau punya anak 3 atau 4 nanti dioyak-oyak untuk suruh. Iya itu. Yang pertanyaan yang ketiga tentang puasa Pak. Puasa. Puasa ayam bulbin itu dimulai hari Jumat itu boleh enggak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Ada Ibu? lagi Pak dari belakang. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya pada Bapak Ustadz, ini masalah mengenai doa berjamaah sesudah sholat, yaitu baik sholat isya ataupun sholat subuh, ya terutama sholat-sholat yang bacaannya dikeraskan. Ya, Nah, terus. yang saya tanyakan ini doa, ada yang sebagai imam itu berdoa dibaca keras atau dibaca bersama-sama, Ya. dan ada yang tidak dibaca keras, hanya untuk berpikir dengan batin. Nah, kalau yang dibaca keras itu bagaimana makmum masbuknya bila mana terganggu orang yang membaca doa keras tersebut, dan apakah memang itu benar ada hadisnya yang sahih atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini saya sambil baca pengumuman nanti Jumat Berkah di Masjid Asy-Syafudin Kerambil besok Jumat pagi, khutbah Jumat di Baitur Rahim Kelampok Purwosari, kajian malam Sabtu pada maghrib di Masjid Uswatun Hasanah Wiloso, kemudian malam Minggu bahasa Arab tetap ada seperti biasa pada maghrib dan dilanjutkan Ahad pagi dari jam 20 pada maghrib sampai 10 malam, kemudian pas pagi jam 7 sampai jam 9. Kemudian kajian Ahad pagi ada seperti biasa untuk Bapak. Kajian Ahad PON untuk Aisyah dan PCN untuk Kecamatan Panggang libur. Ya, karena saya sarankan untuk hadir kajian Gunung Kidul mengaji di Masjid Al-Ikhlas, Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari jam 8:30 pagi. Ya, yang nanti akan diisi oleh Kiai Haji Pak Din Syamsuddin dari Majelis Ulama Indonesia. Silakan untuk hadir para jamaah sekalian. Kemudian kajian malam Senin di Masjid Nur Hasanah Maki. Nanti ada kajian besar untuk jamaah Darus Sholihin, insya Allah pas hari Ahad Kliwon bersama Bapak Kiai Haji Yunahar Ilyas dari PP Muhammadiyah dan juga dari Majelis Ulama Indonesia. Nanti diadakan pada tanggal 26 besok ya, tapi diadakan siang, dan insya Allah mungkin untuk kajian-kajian besar berikutnya nanti diadakan siang seperti ini biar pulangnya nggak malam ya. Maka diharapkan kumpul jam 12:30, artinya ba'da zuhur sudah di sini nanti sampai waktu sholat asar ya, sampai waktu sholat asar. Pengumuman selanjutnya nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah, dan nanti akan disediakan nasi bungkus beserta minum biar yang jauh-jauh itu tidak terlalu berat, jadi tidak perlu khawatir. Nanti pas hari H insya Allah ada nasi bungkus sebanyak 5.000 bungkus nanti akan dibuat untuk warga yang hadir. Kemudian pengumuman yang lainnya nanti insya Allah menyusul. Ya, monggo ibu-ibu berikutnya. Ibu-ibu ada? Di sini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Pak. Ya. Di Al-Quran Juz 28 surat Al-Takrim itu yang membunyikan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu diberi umpamaan. Iya, Maksudnya bagaimana Pak Ustadz itu? Saya artinya istri Nabi Nuh kalih Nabi Lut nggih. iya. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada lagi ibu-ibu?
Ada ibu-ibu? Sementara belum ada Ustaz. Ya, minta nambah tadi uang jajannya tadi ya ibu-ibu ya. Surat Fatir ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Perdagangan yang tidak akan rugi di sini yang dimaksud adalah keuntungan di akhirat. Di sini diibaratkan seperti perdagangan karena kalau orang itu jual beli, ada yang dia serahkan, kemudian ada yang dia nanti dapat untung. Ya, ada yang dia serahkan nanti, ada yang dia dapat untung. Dia tanam modal, kemudian nanti dapat untung. Jual beli di dunia seperti itu. Maka dikatakan di sini adalah tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan apa tadi? Rugi. Ya, karena di akhirat seperti ini akan dibalas. Tadi disebutkan amalannya orang yang baca kitabullah, kemudian orang yang melaksanakan sholat, kemudian orang yang berinfak. Infaknya sini ada dua macam. Ada yang infaknya itu terang-terangan, ada yang infaknya itu sembunyi. Semuanya tadi itu nanti akan mendapatkan pahala. Pahala ini artinya untung nanti di akhirat. Dan ini tidak akan ditemukan orang-orang yang merugi kalau sudah beramal soleh seperti ini. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, sebutkan contoh syirik besar. Yang jelas yang namanya syirik, kalau pengertian syirik besar, kata para ulama itu adalah kita menjadikan ja'lu syai'in minal ibadati li ghairillah. Yaitu kita menjadikan sebagian ibadah itu ditujukan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, Allah katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku wa nusuk. Kata para ulama sebagian tafsirannya adalah sembelihanku. Wa mahyaya, dan hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak boleh ada sekutu bagi Allah. Maka kalau ada yang sholat pada selain Allah, dia sujud, bentuknya sujud pada selain Allah, syirik besar. Kalau sini bentuknya sembelihan atau kurban atau kita sebut dengan tumbal, kalau ini ditujukan pada selain Allah, itu juga adalah syirik besar. Dan syirik besar sudah dapat ancaman, orang yang melakukan syirik besar itu nantinya akan kekal di dalam neraka sampai dia bertobat. Kalau di dunia ada kesempatan dia bertobat, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya tadi. Tadi ditanyakan tentang KB. Ya, ditanyakan tentang KB, keluarga berencana. Memang dibatasi berapa? Dibatasi 2. Apa jadi wajib itu? Hah? Jadi wajib nggak? Kalau menurut Kanjeng Nabi 2 anak belum cukup. Ya, masih boleh nambah. 2 anak belum cukup. Kalau istilahnya kita 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Ya, itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ya. Terus puasa Ayyamul Bid boleh nggak dimulai pada hari Jumat? Setiap puasa yang punya sebab. Contoh Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu punya sebab. Contohnya lagi puasa Asyura punya sebab. Contohnya lagi puasa Arafah punya sebab. Setiap puasa yang punya sebab boleh dikerjakan pada hari Jumat. Boleh juga dikerjakan pada hari Sabtu. Boleh dikerjakan pada hari Ahad, meskipun tidak didahului dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Jadi tidak ada masalah.
Terus tadi tentang sholat yang dijaharkan. Ada sebagian imam itu setelah selesai sholat itu mengeraskan bacaan doanya. Doa yang terbaik kita diperintahkan wala tajhar, tidak dijaharkan. Doa yang terbaik itu dengan lirih. Sebagaimana kita kalau dianggap santun, kita kalau meminta kepada orang yang punya kedudukan tinggi, kita mintanya dengan halus, tidak dengan suara keras. Maka doa yang terbaik itu tidak dikeraskan. Sekali lagi, doa yang terbaik itu tidak dikeraskan. Dan ini tanda kita punya keimanan pada Allah dengan baik. Karena kita dengan suara yang lirih saja, yakin Allah mendengar doa kita. Yakin Allah mendengar doa kita. Dan inilah yang jadi alasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwasanya untuk zikir lebih baik dengan lirih, untuk doa itu lebih baik dengan lirih, tidak dengan suara keras. Kalau tidak dengan suara keras, berarti baiknya jamaah doa sendiri, zikir sendiri, imam itu doa sendiri, zikir sendiri. Sehingga juga tidak mengganggu makmum masbuh. Kemudian surat At-Tahrim, daraballahu masalan lil ladzina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nah, di ayat berikutnya lagi, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah 'indaka baytan fil jannah ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Baik. Ini dua ayat ini contoh, ini saking surat At-Tahrim. Contoh yang pertama itu ada suami yang soleh, istrinya itu malah masuk neraka. Kemudian contoh yang kedua, sebaliknya, ada suami yang durhaka pada Allah, masuk neraka, malah istrinya itu jadi istri yang soleha. Contoh yang pertama tadi itu dari istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Contoh yang kedua, istri dari Fir'aun yaitu Asia. Istri dari Fir'aun yaitu Asia. Jadi mungkin ada antara suami istri tidak masuk surga bareng. Ya, ada antara suami istri tidak masuk surga bareng. Contohnya di sini. Nabi Nuh dan Nabi Lut istrinya itu membangkang. Bukan membangkang pada suaminya, namun tidak mau taat pada Allah. Sebaliknya, ada
Istri dari Fir'aun itu malah taat pada Allah, suaminya jadi orang yang paling durhaka di muka bumi. Jadi mungkin seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya Nabi Nuh dan Nabi Lut istrinya tidak beriman. Sedangkan Fir'aun istrinya itu orang yang beriman. Sampai dia mengatakan, ya Allah, bangunkanlah bagiku rumah di surga supaya dia selamat dari Fir'aun juga dan pasukan-pasukannya. Dan ada yang sebaliknya, anak-anaknya, orang tuanya beriman, anak-anaknya yang tidak beriman. Seperti ada disebutkan tentang perjalanan Musa dan Khidir, nanti ketemu dengan orang tua yang beriman, anaknya ketika itu dibunuh oleh Khidir, ya, karena dia nanti bisa membunuh orang tuanya yang beriman. Ya, ada juga keadaannya seperti itu dan ini mungkin. Maka pelajaran yang bisa diambil, saling menasihati antara suami istri itu penting. Kalau suaminya itu belum beriman, belum mendapatkan hidayah, istri hendaklah menasihati suami. Sebaliknya juga demikian, keduanya harus saling menasihati. Mudah-mudahan masuk surga itu bareng. Sehidup di dunia juga bisa sampai sesurga juga nanti di akhirat. Allahumma amin. Ini kemauan untuk pembahasan pada kesempatan malam hari ini, mugi-mugi manfaat dan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.